Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Salam. teman-teman semua. Mohon maaf tadi lost connection, jadi aku mulai lagi dari awal. Jadi ngingetin nanti setelah video ini di stop, mungkin teman-teman yang mau ada pertanyaan bisa ditanyakan dulu karena supaya durasi video saat ini bisa fokus untuk pertemuan tiga dulu. Jadi kalau mau tanyanya langsung pertemuan tiga ini boleh langsung eh, open mic aja. Kalau Ryzen di sini nggak kelihatan gitu. Boleh langsung di-cut atau nanti di akhir aku buka sesi tanya jawab. Tapi mendingan di-cut supaya nyambung gitu, ini lagi bahasnya apa itu. Ini udah kelihatan ya modul eh, share screen-nya. Bang Apip, kelihatan nggak? Takutnya belum kelihatan. Ada Kang. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi dari input keyboard. Sebenarnya untuk import keyboard tuh kita udah pernah belajar ya teman-teman di algoritma pemrograman. Kalau nggak salah teman-teman kebetulan juga sama saya. Jadi eh, sebenarnya untuk bahasa C++ itu mirip-mirip karena memang pertamanya C, turunannya jadi C++ dan nanti ada juga Java. Nah, Java ini tuh sebenarnya memang turunannya. Jadi kalau memang teman-teman udah pernah pakai bahasa C, nggak harus jago, yang udah pernah aja itu ngerasa kok ada mirip-mirip ya karena memang kayak udah jadi pattern standar atau standar patternnya kayak gitu. Nah, untuk ini ingetin lagi, mungkin kalau teman-teman udah buka NetBeans atau aku contohin lagi deh, kita bikin new project di luar kali ya. Eh, kita kita contohinnya kelas project dulu dah, kelas all project. Kita nyontohin cara bikinnya dari awal. Terus terus kita keluar dulu. Kita buka NetBeans. Mungkin kalau yang teman-teman minggu kemarin belum sempat nonton videonya bisa lihat lagi ini. Pertama buka aplikasi NetBeans-nya. Udah bebas mau pakai NetBeans, mau pakai IntelliJ. Kalau teman-teman udah terbiasa pakai IntelliJ, pakai aja IntelliJ. IntelliJ juga enak kok. Eh, Sebenarnya kalau NetBeans tuh kayak lebih licik aja sih sebenarnya. Karena di NetBeans itu ada fitur drag and drop gitu, nggak perlu ngoding. Jadi ya disesuaikan aja sama ketentuan tugasnya, boleh apa enggak drag and drop gitu. Kita bikin new project, kita bikinnya di sini Java with an aja, terus Java application disamain aja. Untuk namanya misalnya eh, praktikum modul praktikum apa ya, PO satu gitu aja gitu. Praktikum PO satu, di sini kita create main class boleh, nanti ada main classnya langsung atau enggak juga bisa, nanti kita bikin sendiri. Jadi kita bikin aja di sini langsung finish. Oh, taruhnya di mana aja ya, teman-teman bebas mau naruh di mana aja. Ini tempat naruh projectnya nanti di mana. Ini lagi create new project. Agak lama karena kan kalau kemarin sebenarnya kita tuh lama tuh karena kita harus Java dulu, Java. Nah, kalau di sini tuh cepet, tinggal tinggal save itu langsung auto auto Java gitu sebenarnya. Nah, di sini praktik kita mau lihat struktur projectnya, tinggal eh, unhide aja. Kita lihat di source package biasanya. Nah, di sini ada package kita praktikum PO1. Jadi untuk package utama atau package yang apa defaultnya itu namanya bakal mirip sama kayak nama projectnya, cuman dia langsung auto eh, kecil gitu. Tapi kalau kita mau bikin projectnya lain lagi, folder atau Java package, it- Java package sih untuk bikin package lain itu
langsung di source package, diklik kanan, new Java package. Nah, ini aku jelasin dulu NetBeans supaya karena kebetulan materi hari ini tuh dikit gitu. So kita misalnya kan kalau nanti ada yang namanya kita bikin MPC ya atau mod MPC teh model view controller untuk satu aplikasi itu. Nah, maksudnya model model view controller tuh itu nanti ada yang buat emang ngontrol model dulu ya model. Aku takut salah pengertiannya. Model tuh biasanya diisinya sama eh nanti bentuk desain kita mau sama si apa namanya sama si database-nya gimana sih. Terus untuk controllernya yang nyambunginnya gitu. Takut kebalik. Soalnya aku biasa bikin langsung bikin-bikin aja gitu, jarang pakai MPC dan emang MPC itu bagus untuk yang monolit kayak gini, maksudnya back end-nya di satu tempat, front end-nya di satu tempat apa kayak gini. Tapi kalau web biasanya jarang pakai monolit kayak gitu. Tapi kalau emang yang suka desktop, bikin desktop itu banyak tuh pekerjaan yang dibutuhkan untuk bikin desktop. Jadi jangan lupakan untuk materi ini karena ini kepake banget sih. Nah itu untuk bikin model view controller itu biasanya pakai Java package. Kita bikin package baru misalnya model eh package kecil model. Nah ini si model kenapa masih abu-abu yang ini ada karena dia belum punya Java lagi. Java kelas kita bikin Java aja. Model apa misalnya model eh kita misalnya lagi bikin aplikasi apa namanya aplikasi cuci motor model cuci finish nah dia kan jadi biru kan jadi maksudnya eh asalnya kayak bentuk yang disable sekarang jadi enable gitu mungkin nanti di praktikum kedua keempat kali ya aku contohin bikin bikin model view controller yang emang bentuk aslinya nanti model view controller itu kayak gimana mungkin agak melenceng dari modul depan tapi yang bakal kepake buat tugas besar gitu-gitu itu nanti kayaknya di modul keempat kayaknya aku cobain sebelum UTS. Dan kita fokus ke modul PO1 dulu. Nah, oh ya, sebelum sebelum itu kita lanjut lagi misalnya ada mau nyobain apa lagi. Di sini kan banyak nih ada Java class, Java interface, Java JPanel, ada entity class itu bedanya apa itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang kita butuhnya Java untuk coding doang, Java class itu maksudnya yang emang bentuknya eh, nggak perlu ada anak pianak gitu lah. Kalau Java interface itu biasanya lebih ke bukan interface bikin view-nya ya, tapi kalau interface di sini tuh kayak lebih untuk ngedeklarasiin awalnya sama JFrame. Ini JFrame yang aku tadi bilang kalau kita bikin JFrame coba frame. Nah ini kalau JFrame tuh ini drag and drop yang kata aku tadi ini emang licik ya mas. Di NetBeans ini buat tugas besar itu licik. Kenapa ya? Karena kayak gini nih. Kalau teman-teman mau tahu liciknya. Itu misalnya kita bikin JPanel. Kita pullin dulu panelnya. Mungkin Aristo udah biasa desain-desain gini. Kayaknya bakal suka desain kayak gini deh untuk tugas besarnya nanti. Nah ini kita udah siapin JPanelnya. Ngelihat apa namanya? Struktur yang sekarang di kita JPanel kayak gimana kita klik kanan kalau klik kanan kita lihat mana ya aku udah lama gak megang ini ini enggak mana ini untuk melihat strukturnya sekarang udah ada apa aja gitu
Ini panelnya udah ada nih kan. Kita ada di J panel, kita bikin backgroundnya warna putih misalnya teh. Di sini pencet aja putih. Oke, tuh putih kan langsung. Nah, kenapa kita bikin panel dulu supaya gampang untuk nanti ngedit-ngeditnya ya. Nggak pakai panel juga langsung bisa. Cuma nanti temen yang kalau ngejelasin kayak gini kayaknya Aristo lebih paham deh. Soalnya Aristo desain banget, orang desain kan. Nah ini kita, ini mas sekilas ya soalnya nggak sesuai dengan modul. Kalau mau bikin button ya udah tinggal button aja gitu. Tuh button misalnya bikin kayak gini. Kita bikin eh text field misalnya. Oh, text area. Ngajari, ngajari. Lihat. Kita bikin text field di sini. Username. Itu kan biasanya teman-teman di sini username. Terus password. Nice. Sini login gitu. Nah ini kalau kita klik 2 kali di sini ya, dia langsung pindah ke codingannya nih. Ya balik lagi ke desain. Ini codingannya jadi otomatis nih jadi codingan nih. J button, J panel, J text field gitu. Jadi nggak ngoding sebenarnya, jadi kayak licik aja sih untuk pakai JFrame ini. Cuman aku menggunakan ini untuk tugas besar kemarin. Kita balik lagi untuk ngingetin lagi palingnya tentang eh kemarin yang si apa pakai bahasa C++ atau C, kan kalau di C kan kemarin kayak gini kan, bahasa C tuh kemarin ada yang namanya printf untuk masukin, untuk ngeluarin datanya. Printf misalnya apa di sini, masukkan data nama ini kan. Nah, untuk masukin datanya scanf di sini karena data namanya itu persen apa di bahasa sih belum ada ini, umur aja dah, umur persen D karena dia integer, koma, dan apa, kita misalnya udah ada tipe data umur, variabel umur ini. Kenapa pakai dan? Karena dia ngedirect langsung ke alamat dari si umur ini, variabel umur ditaruhnya di mana. Kalau di bahasa C++, di sini cout, coutnya apa? Misalnya di sini sama masukkan data umur, in. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka lupa sama tanda in, aku ngingetinnya kalau cout ini tandanya ketutup dari cout tuh. Berarti dia nggak bisa masukin data. Tapi kalau in karena kebuka bisa masukin data. Itu sih cara aku. Jadi kalau teman-teman nggak sama, jangan salahin aku. In misalnya masukinnya umur, eh umur, iya masukin data umur sama dengan ini. Nah ini untuk ngingetin, karena sekarang kita bahasannya tentang ini dia, input dari keyboard. Nah, kalau di bahasa Java ini emang agak ada beberapa step untuk melakukan itu. Jadi nggak bisa langsung, kita harus bikin apa namanya di sini. Harus bikin objeknya dulu. Kita panggil kelas scanner. Ini scanner ini nggak perlu bikin karena udah ada dari Java-nya. Tinggal scanner. Ini SC-nya tuh bebas. Kita mau namanya apa aja, mau input, mau SC, mau mau apip, mau apapun itu bebas.
new scanner system.in, jadi masuk ke dalam gitu. Untuk penulisannya kayak gini, kita bikin dulu scanner tuh input sama dengan new scanner system in eh, bikin variabel integer num1 num2 sum. Nah, di sini sistem outputnya masukkan nilai integer pertama num1 sama dengan kita panggil si scannernya input titik next in. Itu next in itu karena kita masukinnya data integer. Kalau di bahasa sih kan pakai huruf D gitu, persen D, persen apa gitu, persen C. Kalau di sini next in itu untuk integer, kalau next char untuk apa? Nanti kita lihat nih di sini ya. Sekarang kita tadi masuk scanner. Kalau pakai NetBeans mungkin bisa langsung pencet tab, eh, ctrl spasi. Ingat ya, ketik dulu. Misalnya apa yang mau diketik? Scanner. S dulu. Ctrl spasi. Ini banyak nih sistem apa masih terlalu general kita kita ketik lagi SCA ya scanner. Kita apa ctrl spasi lagi scannernya ada nih. Pencet. Langsung udah dipencet enter. Gas. Nah, di sini misalnya input lagi sama dengan new scanner di sini. Nah, kita pas new scanner ini udah ada banyak pilihan lagi gitu. Karena yang kita mau nggak ada di sini pilihannya. Nggak ada kan? Kalau nggak ada kita ngetik sendiri apa sistem ada sistem. Nah, ini ada sistem titik spasi lagi itu ada secara spasi maksudnya. Jadi kalau kita tahu sistem secara spasi oh ada sistem titik oh langsung ada kita pencet yang in gitu. Jadi kalau pakai IDE enaknya dia udah banyak recommendation kayak gitu nih sih. Tadi apa kita bikin dulu tipe datanya integer in integer angka 1 in kemarin lihat penjelasan aku nggak kalau mau apa namanya mau copy ke bawah pencet Ctrl S Shift bawah Ctrl Shift sama apa ini arrow bawah gitu. Jadi kalau mau copy ke atas ya Ctrl Shift atas gitu, bebas. Di sini supaya cepat aja, misalnya kita gini kan Ctrl Shift bawah langsung ganti dua. Di sini ganti zoom. Untuk di sini misalnya sekarang kita nulis shout, kalau udah tahu singkatannya ya shout terus pencet tab. Oh, atau enggak ya teman-teman ngetik satu-satu sistem. Oh, udah ada tuh sih ketik sistem gitu langsung pilih eh ini ctrl spasi langsung pilih ini sistem out print line tuh atau enggak mencet tadi kayak aku shout ini ya langsung tab. Nah, itu bisa apa masukkan data integer 1 kita kasih spasi kasih ini spasi lagi karena maunya angkanya ada di nggak nyambung banget gitu. Sekarang kita tulis apa angka 1 sama dengan. Jadi maksudnya di sini tuh angka 1 bakal diisi kan kemarin kalau aku kasih tahu kayak yang kayak gini, ingat nggak? Salah kan? Nah, kayak misalnya integer integer umur kan bisa ngetiknya umur sama dengan 10 gini atau enggak integer umur 2. Nah, ini kan dikasih langsung ditutup. Nanti diisinya di bawah umur 2 sama dengan 2 gitu. Ini kayak gini sama. Nah, ini bentuk polanya sama, cuma bedanya yang di sini mah dari inputan nanti gitu. Nggak langsung di define 2 gitu. Tapi di sini pakai scanner kita input, terus titik. Di sini kita punya apa? Angka 1. Salah, next in dulu. Input. Angka 1 diisi input titik
Nah, di sini banyak tuh ada next byte, next in, next apa short. Kita next char ada nggak? Next char nggak ada. Next line gitu ya. Oh iya, kalau kalau char pakainya atau string itu pakainya line. Kalau char emang nggak ada ya? Char. Aku lupa. Ini pilihannya banyak sih. Oke, begitu. Kita di sini next in. Nanti kita cobain yang next line deh. Next in. Di sini jangan lupa titik koma. Next in-nya ini kosongin aja ya. Sekarang kita coba running. Gimana runningnya? Kemarin gini. Eh, gini lah. Klik kanan. Terus run file atau pencet shift plus F6. Bebas. Ini agak lama karena proyeknya baru pertama kali dijalanin. Jadi dia bikin javak-javaknya dulu gitu. Ini agak lama. Bentar. Hmm. Ini udah memasukkan data satu. Kenapa dia di bawah nginputinnya? Karena dia pakai LN. Jadi kita bikin nih. Misal kita masukin datanya 3. Oke, selesai. Mungkin kita kasih contohnya dijalanin ya. Contohnya misalnya eh, um, angka satu adalah titik 2 di sini plus angka satu. Nah gini. Jadi supaya kelihatan nanti bedanya gimana. Jangan lupa ya kalau kalian spasi-spasi di sini nggak bakal ngaruh harus pakai slash n gini. Nih, kita masukin 3, angka satu adalah 3. Benar berarti. Nah, sekarang kita bedain sama yang kayak gini nih. Salah. Masukkan data integer 2. Nah, kan kalau yang integer satu kan pakai ln, integer 2 nggak pakai ln. Nanti bedanya gimana? Angka 2 sama dengan input titik next in. Nah, sekarang kita cobain eh, running. Bedanya gimana? Nih, masukkan data integer satu tadi 3. Masukkan data integer 2. Nah, di pinggirnya kan bukan di bawahnya. 5 gitu. Itu bedanya. Sekarang kita masukin pas zoom. Kita cobain zoom lagi dulu. Zoom aku buat apa ya? Oh, karena ngikutin di sini ada zoom. Kita cobain di sini. Zoom sama dengan angka satu ditambah angka 2. Oh, jumlah angka satu ditambah angka 2 adalah apa dia? Zoom ke Shift 6. Ini kan angka satunya tadi 3, angka duanya 5, enter, zoom 3 tambah 5 adalah 8. Benar. Oke, sekarang kita lanjut. Lanjut. Ini kalau teman-teman mau komen semua, tinggal di komen aja. Di blog, di sini ya. Di sini aja yang ngejalanin. Terus pencet CTRL plus slash cheese. Oh, udah jadi ke komen semua. Oke. Sekarang kita bikin yang tadi apa? Aku lupa. Oh ini. Shoot. Masukkan nama Anda. Lupa di sini. Masuk PLN. Nah, di sini kita pakai apa? Oh, belum bikin nama. String. Nama. Oke.
Di sini nama sama dengan input titik next line. Next line. Sip. Di sini show apa di sini? Nama Anda adalah nama Shift F6. Di sini misalnya namanya Ajis. Oh, nama Anda adalah Ajis gitu. Jadi teman-teman tinggal coba-cobain aja. Jadi di sini kan banyak nih. Nah, input, titik, nextnya pun banyak nih. Tuh next apa, next apa, next apa banyak. Tuh, cuma kalau dicobain agak capek juga. Jadi saya nggak mau nyobain. Udah, beres tuh yang ini. Program Java 31 tinggal di copy aja berarti ini emang nggak ada errornya. Tuh, tugasnya apa? Jelaskan terdapat berapa objek kan? Bertipe apakah objek tersebut? Hmm, jadi objek tuh ini nih kayak gini. Nih, ini tuh objek nih. Kita tuh lagi bikin objek, namanya si input, dikasih namanya. Jadi kan kita tuh kan pemrograman objek. Nah, jadi objek tuh kayak kita tuh manggil kelas lain ke dalam kelas kita. Nah, itu tuh nanti supaya kita bisa menggunakan kelas tersebut gitu. Mungkin kalau teman-teman kemarin yang di greeting, nah itu di greeting tuh itu udah bikin objek kita di sini nih. Mana di modul satu, aku kayak inget di test grid kalau nggak salah. Test grid, test grid, test grid. Modul satu mana? Nah, mana? Nah, mana? Mana? Nah, ini. Kita kan pas lagi test grid kan nggak bisa nih karena udah manggil greeting tapi kita nggak punya kelas greetingnya. Ternyata di bawahnya kita bikin kelas greeting gitu. Cara manggilnya kayak gini, hello.greet gitu. Kenapa di sini ada dot greet? Karena di kelas greeting punya apa? Punya nama metode. Nah, ini metode greet. Jadi sebenarnya dalam kelas scanner kalau dibuka itu dibedah si kelas scannernya itu ada objek next in, next line gitu-gitu. Jadi sebenarnya sama aja si kelas scanner tuh kayak kelas greeting kayak gini. Cuman lebih kita nggak perlu tahu lah. Yang penting kita tinggal pakai gitu. Mana lagi? Ini apa nih? Nah, kita lanjut. Di sini ada cara. Oke, di sini apa? Oh, pakai GUI ini. Buatlah program di mana nilai grade didapat dari keyboard. Nilai grade bertipe double menggunakan kelas JOption, memiliki tampilan graphical user interface. Jadi, nanti kalau kita pakai JOption, kelas JOption pen, itu pada pakai. Mm-mm. Nah, jadi kalau JOption pen itu kita di sini pakai, kita pakai Java class sendiri juga bisa sih. Oh, bisa pakai JPanel gitu. Coba kita cek ya. Aku udah lama enggak ini. eh, Kita copy. Lock dulu ke option. The the option pen. Maksudnya ya sih, benar kan? Pen. New, new, new. Nah, ada kan?
Nah, nah, di sini dia pakai nama tuh. Ntar nih kita lihat nih. Di sini kita bisa lihat di option pen. Nah, di sini ada kosongan, ada kita pakai objek lagi. Kita pakai objek, ini tuh namanya yang dalam dalam kurung tuh parameter ya. Jadi kalau kita parameternya mau dikosongin juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kita nggak dikosongin, itu kayak kita tuh udah punya ngedefine baru langsung gitu, udah tinggal pakai. Misalnya kayak di sini integer message type, kita eh nggak perlu namanya apa ya? Apa namanya? Nggak perlu definisiin lagi, atau enggak kalau pakai parameter kayak gini, ini buat dipakai lagi di tempat lain nanti bisa kayak gitu. Di sini J option pen, misalnya kita kurungan aja. Apa di sini? Ini apa nih? Uh, uh, uh. Oh, ini salah cuy. J option. Nah, udah benar. Terus sekarang pakai, ini harusnya ada nih. Cara aku udah lama nggak pakai beginian. Panjang nih. Pen, tambah titik. Tidak, tidak. Eh, kita add pop up lah. Add apa? Oh ya, nama apa ini? Warning nama. Add oh ini message. Enggak, ini lupa, sumpah. Eh, Bentar, itu supaya cari di sini. Oh, to to option pen. Oh, harus pakai JPen. Aku udah lupa cara cara bikin. Why? Saya kan sih mengganggu. Cuma kenapa nggak langsung ke chat GPT aja? Nah, ini dia caranya. Sorry. Berarti gini, berarti untuk di option pen, kita harus import dulu. Ini sering input, no dialog. Kita cobain dulu kali, supaya kita bisa jelaskan langsung. Hmm. Ini salah cuy. Di option bisa langsung pakai berarti. Nah, apa ini? Ini kayaknya harus bikin importan dulu. Nah, apa ini? Nah,
udah dipakai soal tadi namanya. Nah, kita di sini udah otomatis kepanggil tuh. Import swing the option pen. Jadi kalau kita ini kita komen nih, ini pasti merah. Tuh, the option pen merah. Kita harus add import. Nah, kalau kayak gini benar, kita coba running ya. Shift F6. Nah, enter your data. Oke, kita bahas satu-satu. Berarti parameter pertama dia dibikin null. Aku lupa kenapa dia itu, jujur aja. Kenapa dia harus null. Parameter kedua itu ininya apa namanya? Description-nya. Parameter ketiga itu eh, window name-nya, input dialog. Untuk optionnya plain message-nya itu maksudnya yang bakal kita masukin datanya itu apa. Oke, begitu. Nah, di sini kita ganti aja. Masukkan data latihan J option pen. Shift F6. Nah, latihan J option pen masukkan data. Di sini kita misalnya masukkannya Arya aja, Arya Rahman. Oke, udah nggak ada yang terjadi kan? Supaya bisa kelihatan benar nggak sih datanya? Kita shout lagi aja. Shout eh di sini nama Anda adalah plus input. Kenapa input? Karena di sini input. Jadi kita ambil kan string input sama dengan nah sama kayak apa konsepnya kayak yang biasanya input sama dengan diisi sama data yang dimasukin dari message dialog ini gitu. Kita kita running lagi shift F6 masukkan datanya Arya Rahman. Rahman. Oke, masukkan Arya Rahman gitu. Nah, oh iya, aku kayak kayak bisa nih sekarang. eh J option pen hanya apa ya? Langsung J option pen bisa nggak sih? J option pen show message, show message, dialog, object message, string message, type. Oh, ini kita Well, di sini nama. Kenapa dia? Oh, bukan nama, input. Nah, kita coba running ya. Shift F6, masukkan data Arya Rahman. Kita pencet OK. Oh, Arya Rahman gitu. Bisa jadi kita cobainnya yang lain lagi. J option pen. Ini malah jadi main di sini terus. Show message. Show message dialog di sini. Di sini ya parentnya. Oh, aku tahu kenapa nul. Parent komponen. Kita kan nggak tahu nih parentnya atau berdasarkan dari mana. Karena ini kan emang bawaan dari si Java-nya. Jadi kita nul tuh karena yang memang nggak ada gitu. Di sininya pakai eh, tadi keterangannya apa? Maaf, maaf. Tadi keterangannya apa aja? Parent komponen, objeknya, titelnya, message type. Oke. Mana? Di sini kita nul. Di sini pakai input namanya. Di sini titelnya eh, menampilkan nama. Di sini untuk ininya integer kok ya. Kok tadi integer tipe datanya? Kenapa gitu? Kenapa ini?
Apa sih? Gimana? Komponen parent kenapa? Sorry. Tipe datanya apa sih? Hmm, String kan objeknya, iya, string title. Hmm, iya. Oh, input. Di sini string loh. Ada. Apa bisa langsung masukin nama? Mas Arya, mau tanya Mas Arya boleh nggak? Boleh, boleh. Iya nih maaf baru join. Tadi lagi di jalan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, ntar saya nyalain kameranya biar kita lebih dekat gitu. Udah sangat dekat ini. Itu Mas Arya, terus terang saya tuh sibuk kerja. Terus tadi pagi baru lihat modul yang satu ya. Yang Mm-mm. ini, modul satu PO 1 itu kalau nggak salah saya baca Bu siapa? Bu Reski. Iya, Bu Reski. Nah itu di modulnya kan dijelasin dari modul 1 sampai 5 itu semuanya pakai Notepad, bener nggak ya? Iya, betul. Jadi eh, harusnya kan pakai Notepad ya. Jadi aku untuknya modul satu aja kata aku teh pakai Notepadnya kemarin aku ngomong tuh karena aduh masa kita harus pakai Notepad terus ya. Hmm. Jadi Berarti modul 2 ke mm-mm, sini pakai yang mak- ini NetBeans apa gimana? iya pakai modul 2 ya kalau memang masih mau pakai Notepad ya nggak masalah. Kalau modul 2 udah mau pakai IntelliJ atau NetBeans atau apapun itu IDE-nya bebas. Karena sebenarnya sih tujuan aku tahu maksud tujuan dari Bu Reski itu kenapa kita pakai Notepad itu supaya kita membiasakan diri sama sintak-sintaknya kan kalau misalnya kayak tadi yang aku jelasin kalau di IntelliJ kayak gini kita mencet saut gini aja kita nggak usah ngapalin udah tahu nih langsung tiba-tiba jadi aja misalnya kita mencet eh sistem gitu CTRL spasi dia langsung muncul nih ada apa aja gitu kan kalau di Notepad kan nggak ada tuh kayak gitu-gitu jadi tujuannya dari Bu Reski mungkin supaya kita terbiasa dulu sama sintak-sintaknya nggak perlu ada bantuan dari IDE buat recommendation-nya gitu. Kan kalau di IDE itu ada recommendation, terus kalau ada error tuh langsung ketahuan nih errornya apa, kita tinggal baca gitu. Mungkin itu. Jadi kalau dari aku sendiri untuk modul 2 sampai seterusnya boleh langsung pakai IDE aja supaya nggak repot juga kan harus Java Java terus Java lagi kalau ada editan baru Java lagi gitu. Kasihan gitu terlalu repot toh kita juga udah ada disediakan alatnya seperti ini kenapa nggak dipakai lagian kalau udah emang mau implementasi lebih lanjut misalnya kerja atau gimana kan nggak mungkin kita pakai notepad juga gitu. Oke, berarti nanti kalau di screenshot screenshot 8 modul nggak apa-apa berarti ya screenshotnya nih NetBeans gitu nggak apa-apa ya Mas Ya Arya nggak ya? apa-apa nggak apa-apa paling ya untuk modul satu aja supaya ibaratnya aku menuhin tugas aku sebagai asisten untuk notepadnya gitu. Untuk modul 2 selanjutnya mungkin kalau nanti ada komplainan dari dosennya aku aja yang ngobrol gitu. Seenggaknya di modul satu aku udah ngeimplementasiin aja. Oke, siap-siap. Oke. Makasih. Mas. Satu lagi nih nanya boleh nggak? Oh, boleh boleh sok lanjut aja. Ah, gimana? Kan di modul tuh langkah kerjanya banyak ya, ada detail banget lah. Mm-mm. Kita suruh ngetik ini, eh, keluar ini, terus nanti ada langkah selanjutnya itu teh di laporan itu. Kadang saya lihat ada yang semuanya ditulis, ada yang cuman beberapa. Ah, Itu kalau gimana Mas Arya ya? Kalau kalau dari aku Mas Arya gimana enaknya nih?
kemarin tuh aku sempat ngomong deh kalau nggak salah. Jadi kalau dari aku, teman-teman ini aja kayak misalnya untuk program satu-satu nih, Hello World, kerjain aja ininya, maksudnya sampai jalan, nanti assassin, bukan assassin kan masukin ke laporannya, nanti di copy aja boleh, terus nanti bagian duanya ada, ambil ini deh. Misalnya aku langsung contohin ke laporan aja deh. Bentar. Ini kan ada format laporan praktikum. Nah, di sini, nah, ini kan misalnya di sini bagian apa ini? Eh ganti lah. Di sini ada bagian apa? Wait, 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 wait. Jadi itu supaya cepat gitu teman-teman supaya nggak usah capek juga. Ini ada hello world.java. Di sini tulisnya hello world.java aja. Hello world.java. Ini kalau deskripsinya bingung, boleh hapus atau enggak tulis aja membuat file Java dengan nama Hello World itu. Kalau nggak kosongin juga nggak masalah sih sebenarnya. Ini langkah kerja. Nah, di sini sama teman-teman langsung aja copy ini. Misalnya apa ini? System of welcome to Java ya. Misalnya aku langsung bikin aja di sini. Aku bikin kelas baru aja deh. Misalnya di sini langsung Java class Hello World gitu. Terus di sini tadi apa? Apa namanya? PSPM public static ya, PSPM di sini ya. So, welcome to Java programming. Nah, ini langsung aja Ctrl A, copy, taruh di sininya. Tuh, ini kan di copy, udah screenshot aja hasilnya. Di sini kita running, run file, klik kanan ya, atau Shift F6, kita screenshot. Ini copy, taruh, beres. Kayak gitu aja sih. Untuk analisisnya, kalau sebenarnya sih analisis tuh gunanya buat aku tahu teman-teman ngerti apa enggak. Cuman karena ini aku lebih ngelihat udah bisa implementasi analisisnya, kalau memang udah bisa jalan, ya udah analisisnya nggak apa-apa kosong. Tapi kalau misalnya nggak bisa jalan, misalnya ada error terus, Kang, ini error terus, udah aku cobain apa-apa apa gitu. Udah, tapi kalau misalnya jangan Kang deh, hanya Mas Indra udah lebih tua, ar gini aja, ar error terus nih gitu. Nah, nanti baru boleh kayak kemarin Mas Apip langsung apa video callan kayak gitu, masih tahu errornya apa. Sebenarnya kan kalau error, ngomong error doang kan aku nggak tahu ya maksudnya gimana. Kalau kemarin kayak Mas Apip tuh video call ngasih tahu ini kayak gini, oh kayaknya ini kali errornya gitu. Paling gitu aja, atau nggak di pertemuan selanjutnya setelah aku record langsung kalian share screen aja supaya aku ngeliat dulu errornya karena apa. Nah, berarti masa nih apa namanya, berarti kan nih kalau modul satu ya Mas ada ada Hmm, program satu-satu Hello World, terus yang hmm. bawahnya ada cara melakukan kompilasi. Itu masuk juga berarti ya nanti. Nah, jadi kalau untuk di sini yang cara melakukan kompilasi sebenarnya sih nggak usah karena kan teman-teman udah jalan di sini. Berarti langsung ke itu, langsung ke tes grid.
ya langsung ke test grid aja. Jadi sebenarnya kan ini tuh tugas ini tuh untuk kompilasi dan run. Tapi kan teman-teman pas di sini udah ngejalanin gitu. Hmm, Kenapa harus dilakuin lagi? Sebenarnya kan ini cuma kayak ngasih tahu aja cara jalaninnya sebenarnya gini gitu. oke oke. Berarti ada 4 langkah ya, Mas Arya ya. Ya berarti di sini Eh, kan ada Hello World, hello Grid, world, terus test greeting, greeting sama terakhir sama Hello Java. hello Java. Iya. Ini Eh, apa nih? Welcome 3 Java. Welcome 3 apa nih Welcome 3? Tuh Oh, banyak nih, eh, banyak nih. banyak. Sebenarnya sih diikutin aja, cuman nggak perlu ngerjain yang ini, yang tugasnya nggak usah gitu sebenarnya mah. Yang penting jalan aja nih Oh, semuanya gitu. jalan semuanya terus nanti ada tugas caranya. Ini, eh, di sini ada tugas nggak? Ada nih. Modul Oh ini hasil mah, kesamaan. kalau tugas ini mah ngejalanin yang ini, yang program 9. Iya yang 9. Jadi Mm-mm. nanti nanti babnya gimana nih? Kan bab kalau nggak salah di format laporan itu bab duanya itu tugas ya. Tugas ya. Jadi ya yang 9 mungkin yang ini apa? Karena di sini mirip ya si tugasnya sama bagian ininya, mendingan disamain aja di bagian biasanya aja, nggak usah di bagian tugas tuh nggak apa-apa. Oh berarti bab 2 tugasnya kosong Mas apa? Kosong kosongin aja nggak apa-apa. Karena sama aja Oh gitu. oke oke. Tapi nggak mesti kan ini tiap bentar tiap tuh tiap ini tiap Program namanya tiap program ada tugasnya kan ya. Nggak usah ya dikerjain itu Mas Arya. nggak. Nih kayak contoh nih, lihat share screen aku 18. Di sini tugasnya apa? Temukan kesalahan pada program di atas, kemudian perbaiki sampai benar. Kan kalau di aku kan yang penting kalian, kalau kalau misalnya belum benar kan berarti nggak bakal, berarti kan error nih di laporannya nih. Hmm. Tapi kan kalau emang udah jalan, udah ada hasilnya, berarti kan udah nggak error lagi gitu maksudnya. Berarti kan kalian udah, teman-teman udah ngerjain, udah perbaikin gitu. Jadi ya udah nggak usah dikerjain, yang penting yang ini aja. Hmm. Supaya nggak usah Oke, terlalu banyak catatan di laporannya gitu. kita gitu biar nggak pusing juga. Nah, Iya, iya. Tapi banyak yang catatan, akunya juga pusing soalnya, jujur mah. sip, atur nuhun, atur nuhun. Oke, nih aku lanjut lagi. Lanjut, lanjut, Mas. Sekarang pakai kelas buffer reader. Nah, ini ada cara kedua nih, bukan pakai scanner lagi. Cuman sebenarnya mirip-mirip tuh. Tadi kan scanner, input, new scanner, new input. Oh, ini lebih panjang tuh. Cuman ya kalau mau ya boleh buffer reader, datain. Cobain aja kali ya. Di sini ini praktikum lagi. Kita cobain di sini pakai buffer reader. Buffer reader, buffer reader, input. New buffer reader. Apa sih di sini? Ada panjang nih dia. New input ya. New input. Stream reader. Kesininya system dot in. Nah, bener nggak? Hmm, kenapa dia salah? Oh, input udah pernah dipakai. Input 2. Oke, sekarang kita cobain. Di sini cara pakainya, oh sama aja. Sekarang misalnya kita punya di sini string apa tuh? Tadi kan string input, string masukan dah. Masukan sama dengan input 2 titik. Tadi kan pakai next in, next line gitu. Ya ini
next, pakai read line gitu, read line. Ini harus ada apa? Kenapa merah? Oh, dia harus pakai exception. Pusing. Ya udah mau gimana lagi. Exception itu mungkin nanti ada kayaknya, cuman aku jelasin dikit aja. Jadi kita kan kalau ada error misalnya dari panjang dari 65 sampai 74 ini tuh di tengah-tengah ada error gitu ya. Kan kalau di pemrograman kita biasanya kalau ada error langsung langsung mati nih, misalnya error di line 69. Berarti di sini 69 error, berhenti programnya. Berarti 70 sampai 74 ini nggak dijalanin. Kenapa ya? Karena udah error di sini. Tapi kalau kita pakai try catch atau exception, dia ngejalanin dulu sampai akhir. Jadi si errornya tuh kayak dipegang dulu, terus dilempar aja gitu. Kayak ngelempar kemana aja. Cuman maksudnya tuh di sini tuh dilempar, cuman ngasih tahu di sini nih, di bagian sini ya, ada log, ini ada error di di line segini gitu. Kayak di sini pakai try catch. Nih, try catch. Kita masukin yang tadi. Nah, ini baru nggak error kan? Maksudnya try catch tuh. Jadi kalau try jalanin, kalau emang error dilempar aja gitu. Maksudnya di sini kayak sistem error, sistem out error nih, error woi gitu. Misalnya kita tambahin gini nih. Tadeng. Nah, ini error nih. Salah lagi. Shift F6. Kanan ini. Nah, ini kan masukin data. Message. Oke, oke. Nah, oh, di sini error, tapi dia build sukses. Kenapa? Karena dia di try catch gitu. Tapi kalau kita nggak pakai try catch nih ya, kayak kita misalnya di sini yang seimbang, misalnya join, gini weh, gini. Ini kan nggak sama nih. Misalnya bikin sama dulu weh. Ini gini ya. Ini kalau kita kasih error juga, ini kan harusnya error nih. Shift F6, run anyway. Dia tahu ada error, tapi tetap dijalanin aja gitu. Masukkan namanya. N. Nah, dia di sini build successful. Bedanya kalau kita taruh di luar try catch nih, si error way harusnya nggak ketampilin di sini kan. Dia udah keburu error di luar. Shift F6, run anyway. Nah, error. Malah langsung dari awal gitu. Ini errornya emang udah jelas banget. Tapi kalau ada error yang nggak jelas, kayak tiba-tiba di tengah-tengah, itu malah dia tetap jalan dulu. Nanti di tengah-tengah kita error gitu. Itu malah yang paling paling gak enakin gitu. Kenapa dari awal udah dikasih harapan jalan tapi ternyata di tengah-tengah error. Tapi kalau kita pakai try catch kan tadi si error way nyampe ketampilin dulu kan. Kita cobain lagi nih. Error way dia ketampilin karena dia ngebaca dulu nyampe akhir baru ngasih tahu errornya. Oke, oke. Oh, error way kebaca. Padahal error way di bawahnya si error ini kan. Harusnya kalau dia error di sini dia udah ngekat, dia nggak bakal jalanin lagi di bawahnya, tapi karena dia pakai try catch, dia nemuin eh error dia nge-try itu maksudnya nyobain nih baca, oh ada error, dia dipegang, di catch tuh maksudnya, terus dia dilempar gitu, di throw, kayak dilempar langsung masuk ke sini, ini ada error gitu. Cuman di sini kok nggak dikasih tahu ya ada error di lognya gitu, bisa lihat lognya nggak ya? Oh, nggak ada. Oh ini, eh, eh, ribet. Nah, gak tahu. Cuman pasti langsung kelihatan aja di sini ada merah gitu. Itu. Jadi kalau teman-teman
bingung try catch itu apa, dasarnya itu. Coba nanti pasti ada modul, ada pertemuan khusus tentang try catch harusnya. Nih, kita jalanin sama deh, dia harus secara baca kayak yang pakai scanner tadi, Arya Rahman. Arya Rahman, oke. Sekarang apa nih? Langsung masukin ya, dia nggak lupa nggak ada outnya dulu. In, salah, salah masukin. Sini Indra. Nah, kita cobain tampilin dulu hasilnya, hasil si masukan ini. Nama kamu plus apa ini? Masukan berarti. Masukan. Mana masukan? Oh, ini kayaknya nggak kebaca di luar. Masukan ke sini. Nah, ini baru kebaca. Woi, ini kan beda masukan. Masuk, nah, nah, oh karena dia di ini kayaknya. Jalanin aja dulu. Kan anime. Kenapa dia? Masukan, masukan. Karena dia ada dalam try catch gitu ya. Hmm. Kita cobain mastiin doang sih sebenarnya. Hasil dari readline tuh benar apa enggak. Sini aja dah. Nah, kan di sini Arya, Arya. Terus masukannya Indra. Ih, salah. Indra. Nama kamu Indra. Berarti udah masuk tuh si readline-nya udah bener. Tuh, tadi kayaknya nggak bisa error di luar karena masukan ini dimasukinnya dalam try catch, sedangkan kita makainya di luar try catch. Cara makainya gimana? Nanti aku jelasin deh di pertemuan 4 sekaligus nyobain pakai yang MPC kali ya, supaya langsung aja gitu kita praktek bikinnya. Udah deh, sekarang apa lagi? Aih, di optionnya baru dijelasinnya sekarang. Soalnya tadi udah selesai. Membuat panel grafik. Nah ini teman-teman bisa dicoba nih. Emang kayak cuman bikin kotak doang sih sebenarnya. Ini mah nggak usah dirubah-rubah, teman-teman ikutin sama persis kayak gini bakal keluarnya nanti kotak kayak gitu sih. Kotak nanti ada tulisan Hello World, Hello GUI World gitu. Nah ini tuh bentuk codingan aslinya kalau kita ngoding. Tapi kalau nggak mau ngoding, tapi jangan dicoba untuk yang praktikum ini mah. Nanti aja buat tugas besar dicobainnya. Kayak gini pakai desain drag and drop. Udah coding kan. Udah benar nih. Kita running nih ya. Shift F6. Nih dia jadi kotak nih nanti tuh. Tuh ada kan kotak tuh. Emang licik. Dia nggak ngoding. Gitu. Hasilnya sama lagi. Codingannya kayak gini. Ini tuh kalau kita mau lihat codingannya gini. Oke. Nah ini codingannya. Panjang kan codingannya sebenarnya. Walau kita di sini cuma drag and drop doang. Oke beres. Ada pertanyaan? Belum ada, Mas Arya. Oke. Kita stop share dulu kalau kayak gitu supaya nggak kepanjangan video malam ini karena udah lebih dari sejam kayaknya. Mungkin kalau ada pertanyaan setelah aku stop recording. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas Arya. Makasih.